Oh iya, Oke. Mau langsung aja apa, Mbak? oh iya boleh. Oke. Perkenalan dulu ya. Ya, Ini namanya ya, nama iya. lengkap. Oke, halo, perkenalkan nama saya Safira. Saya umurnya sekarang 26 tahun, terus Ya, dulu berpengalaman jadi interpreter pas masih kuliah di jurusan budidaya pertanian di Jogja. ya. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak Vira. Terus, kalau boleh tahu itu bahasa yang Mbak Vira terjemahkan itu apa? Dari apa ke apa? Nah acaranya tuh macam-macam. Ya, Yang pas pertama kali itu pas jadi maba kan di sana tuh ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Jepang. Nah, ya. datang ke Fakultas Pertanian, terus di sana kadang ngajak makan siang. Akhirnya Hmm. diajak ke kantin informal gitu, casual. Akhirnya jadi penerjemah buat Oh, penjual-penjual di kantin kayak gitu. gitu. Tapi penerjemahnya pakai bahasa Inggris. Oh, berarti dari bahasa Inggris ke Jepang, Jepang ke Inggris gitu kan, Mbak? Oh, gitu. Dari Inggris ke Indonesia. Jadi kita Oh, sama-sama ngomongnya pakai bahasa Inggris semua. oh, Pas pakai itu dari Mbak Fira nggak bisa bahasa Jepang, iya. Iya. Terus Terus Mbak habis Vira itu, kan gimana? Nggak, Mbak Vira lanjutin iya. dulu. Oh iya, habis itu ada dua acara yang Ya. pernah di sana sih nggak harus interpret, tapi akhirnya jadinya interpret juga gara-gara nge-guide mahasiswa pertukaran pelajar juga ke desa. Jadi kayak KKN gitu. Tempatmu ada KKN juga kan? Ada. Nah, ya itu semacam KKN internasional gitu. Terus Oh, habis itu ngajak mahasiswa Jepang ke desa-desa di Jogja. Terus di sana tetap pakai bahasa Inggris juga. oh. Berarti Mbak Vira bantu nerjemahinnya ke warga-warga sekitar gitu ya, Mbak? Iya, sama warlock, warga lokal. Terus habis itu yang ketiga itu ada acara buat namanya Triple ACU, kalau kamu Ya. searching, itu Asian Association of Agricultural Colleges and Universities, jadi acara buat semua fakultas pertanian yang ada di Asia. Tapi yang ikut dulu itu cuma orang Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Jepang, Korea, sama ada satu warga negara Amerika. Nah, Oh, di sana itu agak lebih formal dari yang sebelum-sebelumnya. ya. Itu bahasa Tapi Inggris tetap aja, Indonesia juga. mm, Itu dari bahasa kenapa? Inggris ke Indonesia juga. Iya, dari warga lokal kan karena diajak keliling ke Jogja lihat pertaniannya. Oh. Nah, tetap bahasa Indonesia ke Inggris. Untung semuanya bisa bahasa Inggris. Gitu. Keren ya, Mbak. Keren. Ya, kebetulan aja diajak. Itu Ya, itu berapa aja. lama berarti? Pernah pengalaman jadi Itu jeda. interpretnya itu berapa lama? Kalau jedanya itu kalau yang mahasiswa Jepang yang KKN itu cuma 1 bulan. Terus Oh, kalau yang acara pertanian itu 1 minggu. oh lama ya. Iya lumayan. Karena Itu kayak KKN kan. iya KKN lama ya. Itu awalnya gimana sih Mbak Vira kok eh, ber- berminat gitu? Maksudnya bisa jadi interpreternya itu gimana awalnya? Oh, awalnya itu yang pas pertama jadi maba itu kan melihat Mbak Vira tuh suka budaya Jepang kan. Akhirnya ikut-ikutlah Ya. kelas bahasa Jepang. Terus Oh, yang ngajar ini mahasiswa pertukaran pelajar ini pingin makan siang. Ya udah deh, apa inisiatif volunteer ngajak makan. Akhirnya jadi interpreter. Terus yang kedua itu yang KKN itu Mbak Vira daftar. Dulu pas daftar. ada acara yang ke Jepang itu, Ya. ya Mbak Vira ikut. Terus begitu dibalik pas mahasiswa Jepang ke Indonesia akhirnya punya kewajiban untuk ikut juga. Oh gitu. Nah, kalau yang ketiga itu diajak. Jadi acara pertanian dan peternakan itu kan ada perwakilannya ya. Nah, Hmm. yang dari pertanian tuh akhirnya temannya Mbak Vira disuruh nyari teman satu sama dosen.
cari teman satu, kalian berdua perwakilannya mahasiswa pertanian ya, kayak gitu. Oh iya, akhirnya Mbak Vira ikut di situ. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, Mbak. Oke. Ya, terus kan tadi tuh pengalamannya Mbak Vira kan lumayan banyak kan, 1 bulan sama 1 minggu. Nah, terus kalau menurut Mbak Vira tuh apa aja sih yang perlu diperhatikan selama menjadi interpreter? Oh iya, yang perlu diperhatikan itu ya, ini udah Mbak catat sih. Yang pertama itu, kalau misalnya nggak dadakan ya, misalnya udah ada, oh tanggal segini sampai segini kamu ikut acara ini, jadi nge-guide. Nah, itu tuh sebelumnya harus sering dilatih. Kan pasti kita interpreter itu setiap hari nggak ngomong pakai bahasa Inggris kan. Ya, Maksudnya nggak ada partner juga, nggak ada keharusan. Jadi akhirnya kalau nanti ngomong takutnya belibet, jadi sebelumnya harus dilatih dulu. Terus yang kedua itu, sebelum ketemu orangnya kita harus pahami dulu yang mau kita temui itu orangnya seperti apa, latar belakang budayanya seperti apa, terus habis itu apa yang hal-hal yang nggak boleh dikatakan atau dilakukan selama sama orang itu, kan karena budayanya berbeda. Terus habis itu peka sama empati ke partnernya itu selama lagi interpret, kayak kita juga harus membangun apa koneksi secara mental, secara emosional gitu sama orang yang kita terjemahin bahasanya. Terus kalau bisa kita harus cari tahu tentang tempat atau event yang akan kita datangi itu. Harus ada info-infonya. Jadi nanti kalau ditanyain apa-apa pasti kan pertanyaannya banyak ya. Nah, kita juga paling nggak harus berbekal ilmu biar oh ini ternyata persiapan nih. Kita jadi tahu apa-apa. Kan nggak enak kalau misalnya nanti udah diajak, wah kita nggak tahu apa-apa, terus nggak ada sumber info yang bisa kita tanyain, kayak gitu. Misalnya HP nggak bisa dicari, yep. Itu aja sih. Ya, terus itu waktu Mbak Vira terjemahin itu, Mbak Vira tuh kayak langsung ngomong gitu atau Mbak Vira sempat take notes dulu gitu biar nggak lupa sama apa yang dibilangin sama speakernya. Oh, kalau sejauh ini langsung ngomong sih. Kebanyakan yang megang notes itu mereka karena mereka belajar budaya sini. Oh gitu. Soalnya kan di mata kuliahnya Konita nih yang interpreting ini tuh ada itu loh macam-macam jenis interpreternya tuh, ada yang harus take notes dulu, ada yang ini, ada yang itu gitu. Oh iya iya. Berarti Mbak Vira, masuknya Mbak Vira yang langsung. Ya Mbak Vira berarti yang langsung gitu, nggak perlu dicatat dulu. Terus selain itu apa sih yang nggak boleh jangan sampai dilakukan waktu lagi jadi interpreter? Oh iya, kalau itu yang pertama tuh jangan tanyakan hal yang tabu. Misalnya beberapa negara itu nggak suka kalau ditanyain umur, iya nggak? Yeah. Iya gak ya? Iya. Kalau kita kan kalau nanya umur kan biasa, soalnya kita bisa nentuin apa kita harus bicaranya sopan atau kasual gitu kan. Tapi ada negara yang kayak kamu nanyain aku umur, nggak sopan banget kayak gitu. Ada juga. Nah, terus habis itu jangan terlalu banyak bicara. Pernah itu Mbak Vira kan sama teman-teman ya. Nah, Mbak Vira lihat itu temennya Mbak Vira tuh banyak banget bicaranya, tapi bicaranya one way, bukan two way. Jadi lebih banyak jelasin. Nah, endingnya jadi kayak kesannya tuh membosankan gitu. Kalau karena tugasnya ke-guide itu kan membangun suasana jadi menyenangkan, kayak menarik, kayak gitu. Terus habis itu jangan apa ya? Jangan memberikan informasi yang salah. Misalnya suatu saat ini kita nggak tahu. Nah, kita harus bilang nggak tahu. Jangan membuat sesuatu informasi yang salah kayak gitu. Oke, Mbak. Yang terakhir nih, Mbak Vira ada saran dan tips nggak untuk menjadi interpreter? Aduh, ada suara motor. Caranya itu apa ya? Yang pertama tuh harus percaya diri. Ya. Kan kadang kalau ngomong tuh belibet ya, walaupun belibet tuh ya tetap
bicaranya percaya diri aja. Terus habis itu kalau ngomong pelafalannya tuh harus yang ceria dan jelas biar Jangan datar ya, Mbak. apa ya, engage Mm. orang lain itu kok tertarik sama topiknya. Terus habis itu bawa kamus offline, kalau enggak bawa kamus hard copy kalau perlu. Karena dulu kejadian Mbak kan di desa. Ya. Di desa nggak ada sinyal, Heeh. nggak bawa kamus, terus pas nanya, nah istilahnya dalam bahasa Inggris tuh Mbak Fira sama teman-teman Mbak Fira lupa, tapi nggak ada kamus. Akhirnya ya udah pas balik ke kota baru dikasih tahu. Terus kalau misalnya kamu tipe orang yang apa namanya ya, butuh pendamping, itu enak banget kalau misalnya bawa temen. Jadi gitu. misalnya pas kita lagi gak ada topik, temen kita Ipali kayak gitu, jadi lebih asik. Terus Ya, itu itu juga aja. tuh Mbak, kalau misalnya di interpreter yang udah profesional tuh emang sebenarnya tuh mereka ada partnernya gitu kayak berdua. Oh Kayak iya iya. gantian, emang begitu Mbak. Oh iya emang gitu ya. Emang gitu. Tapi tuh biasanya kalau kalau nggak salah ya Mbak kayak gitu tuh untuk acara yang formal terus acara yang besar gitu loh. Jadi kan mereka kayak ganti Iya. juga gitu. Jadi kayak dipertanggungjawabkan ya apa yang diomongin. Ya, oh betul. Terus berarti itu tadi sarannya ya Mbak, kalau tipsnya? Kalau apanya? Tipsnya kurang lebih sama kali ya Mbak? Iya, kurang lebih sama. Kalau bisa sih, misalnya kamu punya fakta-fakta unik nih, yang nggak terpikirkan sama orangnya, dikasih tahu, kayak gitu. Oh gitu. Terus habis itu kayak nyari tahu tempat atau event yang bagus, yang bisa disaranin ke orangnya. Ini lebih ke nge-guide sih. Oh. Daripada menerjemahkan. Terus kadang karena ini eventnya casual ya, jadi kita mungkin bisa balik tanya ya, two-way communication. Biar itu juga ya, apa namanya, conversation-nya itu lebih menarik gitu ya Mbak? Iya, lebih mengalir. Terus akhirnya dia bisa tanya lebih banyak lagi, kita terjemahkan lebih banyak lagi dari warga lokal. Ya. Kayaknya itu aja dulu deh Mbak, udah cukup. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih Mbak Fira. Aku stop recording dulu.